seekor aligator kecil keluar dari dalam air, berjalan di jalan raya. Terlihat 3 burung bangau mengitarinya. Awalnya, aligator itu berjalan santai dan tidak mempedulikan 3 burung itu. Tapi ketika para burung terlihat mulai mengepung dan mengancamnya, aligator yang sudah sampai di seberang jalan akhirnya memutar balik, berlari menuju ke dalam air. Kenapa aligator menyeberang jalan? Mungkin mau beli sampo motor di warungnya Mbok Darmi. Sebenarnya itu adalah pemandangan yang biasa saja. Tapi karena terjadi di jalan, direkam oleh manusia, dan udah mau sampai di seberang tapi malah muter balik, maka pemandangan itu jadi berbeda. Di momen lain, seekor burung laut yang tengah terbang tiba-tiba menukik dan mengincar anak angsa. Tapi induk angsa bergerak cepat, melindungi anaknya dari serangan sikul itu. Saking marahnya, angsa terus menyerang burung laut itu dengan serangan paruh dan lalu menenggelamkannya. Akhirnya burung laut tewas setelah diserang berkali-kali oleh angsa. Videonya nggak bisa ditampilin ya, ntar malah dimarahin sama Viral Hawk. Tahukah kamu ada hewan yang mirip tupai, tapi bukan tupai? Namanya chipmunk, hidup di Amerika Utara. Nah, hewan pengerat ini kedapatan bertarung dengan ular. Pertarungan itu terlihat sengit. Pemenangnya adalah chipmunk. Setelah ular menyerah, chipmunk lalu memakannya dengan lahap. Udang mantis, salah satu hewan dengan pukulan terkuat dan senjata tajam di lengannya. Seberapa berbahayanya mereka? Serangan udang mantis bahkan menembus sepatu, melubanginya, dan menyisakan luka pada manusia. Jadi jangan heran ketika pukulan udang mantis menyebabkan lengan kepiting sampai lepas. Cangkang kerang aja sampai remuk. Waspadalah dengan udang mantis. Macan tutul versus elang versus ular. Diduga Black Mamba. Pertarungan 3 hewan pemangsa yang berbeda kelas. Macan tutul coba bergabung dalam pertarungan ketika seekor elang terperangkap karena lilitan ular. Berkali-kali coba menyerang, tapi macan tutul itu takut dengan serangan ular. Sementara burung tidak bisa kabur, dan ular juga terus melilitnya. Hasil akhirnya membagongkan. Macan tutul pergi dan entah bagaimana nasib akhir elang dan ular itu. Jangan berani menyerang anak ayam, karena induknya sangat protektif. Elang dan burung pemangsa lain sudah membuktikannya. Ketika mereka coba menyerang anak ayam, induknya langsung pasang badan. Tanpa rasa takut, induk ayam langsung menyerang elang dan burung pemangsa lain yang membahayakan anaknya. Ya, induk ayam jadi salah satu induk dengan perlindungan terbaik. Beruntunglah anak ayam yang bisa tumbuh dengan aman karena perlindungan dari induknya. Mereka siap membahayakan dirinya demi keselamatan buah hatinya. Jakal mengalahkan antelop besar. Mungkin jakal jadi pemangsa kecil yang biasanya diabaikan. Tapi springbok yang satu ini sepertinya salah. Ia berhadapan dengan jakal yang super ngeyel dan menyebabkannya harus menyerah. Jakal menyerang springbok berkali-kali dengan gigitan kecil pada kaki belakang, menyebabkan mangsa besar itu terluka dan akhirnya kalah. Jakal seharusnya mulai diwaspadai. Meski berukuran kecil, mereka tetaplah pemangsa. Ketika menemukan momen yang tepat, jakal akan jadi sosok yang lumayan berbahaya. Bukan hanya bagi mangsa kecil, tapi juga mangsa yang sedang tidak beruntung. Antelop kecil berhasil kabur dari gigitan buaya. Sayangnya, baru beberapa langkah, macan tutul langsung menangkapnya. Seperti deja vu. Ketika zebra yang berhasil kabur dari serangan buaya, sesampainya di daratan malah dimangsa macan tutul. Yang bikin jengkel, temennya si zebra seakan buang muka dan gak peduli sama nasib temennya. Emang bener-bener dah. 5 ekor citah
coba memangsa seekor jerapah kecil yang ada dalam perlindungan induknya. Hasilnya gagal. Meski para citah bisa saja terlihat hidup bersama pasukan kecilnya, tapi mereka tidak punya kerjasama yang apik ketika memburu mangsa. Beberapa kali, citah malah gagal berburu mangsa ketika melakukannya bersama pasukan. Membuktikan betapa payahnya kerjasama citah. Ya, sepertinya mereka memang hewan soliter yang lebih kuat ketika melakukan perburuan sendiri. Bagaimana rasanya berada di tengah pasukan hewan yang sedang marah? Pasti seperti berada di tepi kematian. Macan tutul berada di tengah pasukan kerbau. Untungnya bisa kabur ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh para kerbau. Singa akhirnya tidak bernafas ketika terjebak di tengah pasukan kerbau. Buaya pasti trauma ketika pasukan kuda Nil mengamuk dan mengeroyoknya. Dan tawon mati terbakar ketika pasukan lebah juga mengeroyoknya. Itulah kenapa sebagian besar hewan memilih hidup bersama, berharap bisa saling melindungi ketika bahaya datang. Berkali-kali admin mengatakan bahwa macan tutul seakan menghindari perairan. Mereka sebenarnya bisa berenang, tapi nggak tahu kenapa malas bulunya basah. Nah, ada beberapa momen khusus di mana macan tutul terlihat harus masuk ke dalam air, bahkan lumpur ketika berburu mangsa. Momen paling jelas adalah ketika macan tutul memburu impala yang ada di kolam air. Macan tutul terpaksa masuk ke dalam air demi menangkap impala. Sayangnya, hyena datang dan mengacaukan segalanya. Impala yang sudah ditangkap coba direbut hyena. Tapi hyena juga kehilangan impala karena ternyata impala itu belum mati. Ia bangkit dan kabur. Mending macan tutul nangkep lele aja lah. Hyena berdiri di belakang macan tutul, dan macan tutul berdiri di belakang hyena. Ketika berbalik, keduanya kaget dan panik. Ya jelas panik lah. Kalau sampai diserang dari belakang, pasti bakalan repot. Kedua hewan ini emang sepertinya punya hubungan yang spesial dan rumit. Serumit hubunganmu dengannya. Ya, mungkin hanya itu beberapa momen menarik dari hewan-hewan di alam liar. Admin lagi coba mengumpulkan momen unik dan tentunya random. Akhir-akhir ini lagi kerasa banget capeknya. Jadi, admin susah banget bikin video yang informasinya mendalam. Maklum coy, kerja sendiri. Namanya manusia, kalau digeber terus, bakalan capek sendiri. Mesin aja bisa meledak kalau dipaksa kerja terus. Apalagi admin yang manusia penuh dosa ini. Semoga bisa menghibur ya. Kalau ada saran dan ide konten, kalian bisa berkomentar. Siapa tahu bisa bantu admin bikin konten yang segar dan bermanfaat.